الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan panjang oleh Allah kesehatan dan tentu atas izinnya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pelaksanaan pengajian bersama di majelis ini. Sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentu kita mengimani akan kebenaran yang mutlak, karena sabda Rasul itu sesungguhnya wahyu Allah. Maka ketika Rasulullah mengisyaratkan soal alamatus sa'ah, ciri-ciri kiamat, tidak mungkin itu tidak ada. Maka hanya dengan keimanan kita dan kesadaran kita mengamati, merasakan, menganalisa apa-apa fenomena yang terus berkembang di jagat dunia ini. Tentu semuanya kita jadikan sebagai bahan tafakkur kita. Dulu yang digemari itu kalau dalam hal ceramah, dulu itu yang membawa kesan ketundukan pada Allah. Apalagi zamannya Kisaroni, seusia saya waktu sudah paham dan bisa mengingat para penceramah dulu itu, para kiai-kiai ini memang bukan niat usaha. Ceramah itu murni dakwah, menyebarluaskan ajaran Islam, dan hampir semua para kiai sepuh itu hanya menyampaikan di sekitaran tauhid dan rukun sholat. Kalau diundangnya acara pernikahan, ya nasihat-nasihat pernikahan. Muludan ya cerita kelahiran Rasul sampai wafat, Isra
Mi'raj, yang cerita perjalanan Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan peristiwa yang terjadi sampai Sidratul Muntaha dan kembali, hanya itu aja. Kemudian bergeser, ceramah-ceramah itu dianggap monoton. Lalu timbullah saya bicara karena 80-an ya Pak Iman, 80-an ke sini. Timbullah kemudian yang digemari itu pelawak. Ya sebetulnya yang digemari pelawak ini sekitar tahun ya 2000-an lah ya kayaknya. Om Irama dari Ustaz. 80. Yang jelas pelawak. Justru di saat mereka melawak sudah di dalam kubur, maka banyak penceramah menjadi pelawak dan akhirnya pelawak jadi penceramah. Jadi penceramah jadi pelawak, pelawak jadi penceramah. Tapi itu pun bagus saja lah. Ya, secara zahir kita melihat secara zahir. Tapi apa perkembangannya yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah ya agama jadi guyonan, dan guyonan itu seolah dipandang sebagai sebuah agama. Lalu bergeser masih di tahun era 2000-an kan sekali ini, bergeser agak langka pelawak, bergeser dianggap orang yang berani menyerang pemerintahan dengan lisan yang di luar tata krama. Nah itu yang dianggap pahlawan. Ya itu dimulai dari munculnya efek. Mau tidak mau itu kita catat. Kita catat. Nah, sampai hari ini masih yang begitu, Pak, yang dianggap pahlawan, yang suka memfitnah segala macam. Simbolnya selalu yang digunakan adalah simbol agama. Simbol agama. Karena memang agama itu apa ya, sensi kali ya, seksi lah untuk, karena soal emosional sudah menarik perhatian orang untuk mengenal agama itu lebih mudah. Kalau kita melirik dari nas yang disampaikan Kanjeng Rasul, semua sudah tidak bisa dipungkiri, tinggal satu aja yang belum, ya, Dajjal subuhannya yang belum lahir. Tapi ini anak buahnya sudah ya, ini bukan ngomongin hal yang di masjid, bukan, termasuk mungkin diri saya gitu, Pak. Yang akan tidak terasa itu Dajjal itu memang masuknya bukan orang bodoh. Yang menjadi simbol Dajjal, anak buahnya Dajjal ini sudah dipastikan itu yang simbolnya sebagai ahli agama. Jadi jangan bangga disebut ustaz, jangan bangga disebut kiai, ketentuan. Jangan-jangan, karena jangan-jangan tadi kan, jangan bangga dan jangan bangga, jangan-jangan justru yang disebut ustaz, sebut kiai itu anak buah. Jadi saya ingat waktu Abu Yamuh ya pertama kali nyebut istilah Dajjal, maka penting mengetahui sebetulnya ciri-ciri Dajjal itu seperti apa, agar nanti kita bisa mengukur kan gitu, apakah kita Dajjal atau bukan dari kriteria.
Karena kita nggak boleh menuduh orang dajjal itu. Tapi setidaknya kan dari kriteria ini akan paham. Dan sebagai perisai apakah kita lanjut mengikuti atau tidak. Seperti contoh, Rasulullah pun tidak pernah menunjukkan kami munafik, enggak. Kami itu hak Allah. Kalau Allah iya. Kul apa? Idza ja'aka munafiqun, itu Allah. Hai Muhammad, akan datang kepadamu orang-orang munafik. Tapi Rasulullah sendiri tidak. Kemudian ketika datang itu kan kamu orang munafik, bukan? Rasulullah hanya menyampaikan alamat munafik, alamat munafik yang salah sungguh. Ya, maka dajjal pun ciri-cirinya ada. Jangan melihat, jangan digambarkan fisik matanya anu sebelah segala, jangan lihat itunya, tapi ada karakteristik. Gini, Bapak sekalian, ini sebetulnya saya ngomongnya sambil mengingatkan diri saya. Kalau sudah ngomong biasanya punya malu sendiri sebagai perisai. Ilmu Allah itu maha luas, tidak terjangkau luasnya, sehingga digambarkan andaikan air lautan itu jadikan sebuah tinta, maka tidak akan pernah habis, tidak akan terpenuhi untuk menulis ilmu Allah itu dengan daun-daun sebagai kertasnya. Nah, sebetulnya kalau kita merunut ilmu sihir itu, Pak, ada sejak dulu. Kita kenal Harut wa Marut. Sekarang coba bayangkan soal uang lah, uang gobib lah, segala rupa. Hati-hati dulu. Hati-hati. Bagaimana cara kita menghindari untuk hal yang begitu? Orang yang percaya dengan uang gaib segala macam pasti, dipastikan itu secara doktrin dipastikan itu memang orientasinya uang, artinya dunia. Pak, kalau memang kayak gitu Kanjeng Rasul Muhammad SAW kenapa nggak begitu? Pada zaman budak-budak kafir Quraisy, sampai Rasulullah kan, ya Allah, sampai kemudian menahan rapat. Kok orang ngetukakan, hei jadi emas? Enggak, malah Rasulullah dikirim emas dijadikan debu. Kok orang seiki orang Islam percaya kalau itu? Bapak sekalian, ayat Al-Quran itu bisa jadi sihir, Pak. Ini bahan Al-Quran, mau dijadikan apa bisa gitu. Dan itu sudah ada. Iblis meminta perjanjian kayak begitu. Mungkin ngomong kalau saya akan buktikan. Dalilnya mana? Jangan Allah Habib. Dalilnya banyak para aulia Allah yang kemudian jatuh di jurang kehinaan. Kadang-kadang kita juga dibaca sejarah para wali, mau wali angkatnya barang anu riga kopra guru raja. Ini kan jadi, lah kira-kira kalau kita sebut para wali yang dipilih apa? Saya sebut soal Ahmadiyah misalnya. Mirza Ghulam bin Ahmad itu bukan orang bodoh, hafal Quran, tukang zikir. Tukang zikir. Sekarang ya Allah, tarekat. Ya, tapi bukan berarti menyesali. Benar
Apa kita nggak perlu dunia? Perlu. Tapi ingat bahwa duniawi itu sudah diperintahkan Allah. Fantasiru fil ardi. Artinya ada usaha di situ. Dulu kemudian gaib mengkonon. Ini perlu saya saling mengingatkan, karena kalau sudah nempel sihir kayak gitu, Pak, kan dulu juga yang Kanjeng Dimas itu yang percaya kayak gitu, profesor dokter, ya kan, Marwah Dabri itu saya kenal baik tuh, Pak, waktu zaman ini kan Peggy, cantik orangnya, pinter, gak mau dilakin di teger itu, ini kayak orang tanggal pelet, bener pinter. Cantik, udah cantik, profesor dokter. Tapi kenapa bisa tergiur dengan urusan kayak gitu? Sekarang muncul namanya kisah sulit yang lagi viral ya. Bahwa alam misal waktu. Nah, ini saya sampaikan sekalian. Saya ingin cerita soal sejarah sebelum ini ya, kesempatan ngobrol lagi ini. Medsos ini teknologi sebenarnya, ilmu Allah. Ya sebagai medsos kan bahan, yang namanya bahan mau dijadikan apa terserah. Yang menjadikan ini dijadikan positif jadi positif, dijadikan negatif jadi negatif. Orang mengatakan kebenaran kalimatnya itu belum tentu menurutnya, Pak. Saya ingin berbagi bagaimana kita memperisai dari provokasi yang berbasis simbol-simbol agama. Sejarah mencatat di Sahih Bukhari ada babnya, bab Khawarij. Ya, silakan dibaca. Itu kisahnya, orang Khawarij itu menipu Sayyidina Ali dan Quran. Peristiwa perang Tahkim itu antara apa? Muawiyah Ali. Abu Sufyan, ya, akhirnya Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Yang adu domba itu adalah Khawarij. Ketika Muawiyah terdesak, kemudian dia sebut tahkim itu apa? Musuh Al-Quran, dan tombak, tanda menyerah, tanda perdamaian. Lalu Sayyidina Ali terus menyerang, maka memprovokasi pasukan Ali dengan kalau sudah berhukum dengan Quran ya sudah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi di kelompoknya Ali ada, di kelompok Muawiyah ada sengaja mengadu domba. Dan simbolnya, nah ini saya berbicara karakteristik tadi, kriteria. Simbolnya selalu berbicara soal tauhid, soal hukum Allah. Maka ciri-ciri itu bisa ditegaskan FPI, HTI itu Bani Khawarij, anak buah. Musmukodan gitu. Bukan soal Islamnya, tapi soal faham, soal apa harokahnya, gerakan fikrohnya, gerakan pemikirannya itu menganut hawa. Jadi hati-hati, dan orang kita ini terlalu mengalah untuk tidak peperangan soal pemikiran itu. Kedelnya supi, hatinya gosong. Ternyata ini harus dilawan, bukan terkait. Ada tuh di Banten, iya bahwa kiai bawa proposal kan nggak bagus, tapi aja mengakel di media sosial sampai cecurut segala apa kan. Kayak kita ngurung baik buku pesantren sing dibangun sing rusunawa.
enggak dari itu, tapi enggak melarang kiai-kiai sini proposal mengatakan enggak ini mampu mengolong itu kan. Walaupun saya enggak menggunakan itu, tapi lalu mewakili sampai mengolong aja lah. Nah, ini kan sudah jelas. Seolah itu tuh sebuah hidupnya. Pukul dia urusan awal, memang dia kucing, kayak kita urung kan. Ada kan sekarang ini, ya Allah. Karena saya merasakan kan, sebagai aktivis dunia, merasakan kan, kok beda ya, jauh lah sekarang. Menyerang nama baik orang itu sudah lumrah sekarang, dianggapnya sahih, dianggapnya sah. Maka ya, yang sebetulnya muncul di permukaan ini kan elit-elit, mereka yang berpendidikan tinggi. Dan paham-paham ini kan paham-paham keislaman yang militan kayaknya, ya kayak gitu ya. Ini kan masuk ke pejabat-pejabat birokrasi. Di semua, hampir semua institusi negara. Sampai ngomong suara, diajak ngaji berganti. Kemudian dikirim kayak itu, kira dulu, ada dikirim kan nyampe akan melakukan kekawal itu. Jadi kita kata. Itu ngejalan uang tua sabar semua kan lah karunya. Kalau kita generasi mudanya ini para ustadz kalau sering kekumpulan dengan gaya, penting kekumpulan agar tahu informasi, jangan hanya sepihak. Dan saya bergaul dengan mantan pejabat, kok sekarangnya jadi begitu? Nih, amat dikit. Asal kumpul ilmu jadi kiai. Iya, belakangnya mesankan gak urut. Sing jadi kiai. Sing modok umat tak berganti kayak. Nah, ini fenomena ini yang saya maksud. Dan sepertinya memang ilmu ini sekarang dijadikan perlombaan untuk mengagungkan diri. Yang kalau dalam sebuah hadis wong sing belajar iku ngagungkan diri mah kangen akeh sing alam, jangankan masuk surga. Ngambung banget surga di baik. termiji. Jadi kita dakwah pagah ini ya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu, kalau ketinggalan gitu. Perkembangan untunglah ada kiai-kiai yang kayak Gus Bahas segala macam sehingga ada imbangan orang baru ini. Tapi tetap yang laku viral itu adalah yang galak. Sekarang masukin perang, ya kan? Berarti sudah mendekati. Untuk jadi ngeri Pak. Dan itu kan urusannya urusan tata negara. Makanya bagi kita yang tidak tahu, wah sekarang asal si media beda dari pasti kebenaran. Media aja kayak Quran hadis dianggap pekot, ya enggak. Berita-berita itu harus kita saring. Sekarang orang menjatuhkan orang itu gampang sekali. Lewat media selesai. Dan sulit dihapusnya. Ya. Itu yang malam ini ingin saya sampaikan, Kiai, karena melihat situasi
manjur Pak. Nah saya pegang teguh statement Abu Yadim Yati Al-Mabhum. Apa kata Abu Yadim Yati? Doa yang terbaik itu yang sulit dikabulkan, tetapi tetap terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Justru hati-hati dengan doa yang tokcer. Begitu tak? Karena apa? Bisa jadi itu adalah lebih ngeri lagi dalam ayat Al-Qur'an. Idza ghadaballahu ahadakum wa kalallahu syaitana. Ketika Allah sudah membenci pada orang itu, maka diserahkan sepenuhnya orang itu perwakilannya pada setan. Itu disebut istidrak. Lalu sugih-sugih Pak, lalu itu manjur. Hati-hati, hati-hati. Ini ciri-ciri dajjal nanti. Wong dajjal melekkan wong si Nabi bagi dia kan. Saya bangun, mak. Dia ngejampi wong botol ke dalam sup kayak Nabi ini saja. Manjur. Terus aturan gratis manjur. Kulo berdua. Betul. Manjur. Makanya saya kan lamun mandur mungkin lagu aja di wong bodoh kiai deh saking pengen sup udah emas itu pendeman ya kita gampang ngelatih emas dulu mau Cikotok Mandala Wangi lalu iki mudah-mudahan emas dokor segala macam uang zaman dulu segala macam udah payu-payu dengan proyek ongkos ya. Mohon maaf saya sebelum pengajian menyampaikan itu sebenarnya ini untuk saling mengingatkan saja, karena saya juga ingin diingatkan sehingga tidak terjebak pada dunia yang seperti itu. Agama sekemampuan ini Allah jaga tetap wakhitobe sekemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu min jumlati salisati wa huwa al-qawlu fi sholatil khauf. Utai bab kang kelima iku nyatanya saking jumlah as-salisahnya. Al-babul khamisu utai bab kang kelima nyatanya saking jumlah kang kaping telu wa huwa lan babul khamis iku al-qaul, pembicaraan atau uraian fi sholatil khauf ing dalam nerangaken sholat khauf, sholat yang penuh kekhawatiran yang mengakibatkan kecelakaan dan kematian yang disebut khauf itu. Misalnya peperangan, bawa harta takut dirampok karena memang banyak rampok yang mengancam lah. Khauf itu yang mengancam jiwa dan harta. Ikhtilaf para ulama fi jawazi sholatil khauf ba'da Nabi alaihi salatu wassalam ya bahwa fi sifatnya. Ikhtilaf para ulama, telah berbeda pendapat para ulama fi jawazi sholatil khauf ing dalam melihatkan membolehkan sholat khauf ba'da Nabi, sesudah Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi sifatiha dan menerangkan di dalam tata cara sholatul khauf.
Faksarul ulama ala anna sholatal khawfi jaizatun. Maka utami akadnya ulama, kebanyakan ulama ala anna sholatal khawfi, ingatan satunya sholat khawf iku jaizatun, hukumnya boleh, hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Li'umumi qouli ta'ala, dasarnya karena li'umumi qouli ta'ala, karena ada umumnya firman Allah Ta'ala dalil umumnya. Wa idza darabtum wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru. Itu antara lain dalilnya ya, ayat Al-Quran. Ada ya, walamma sabata zalika, kulit ya. Jadi hah? Oh ya. Waalaikumsalam. Selamat Pak Kabit. Iya, makasih Bu Haji. Nanti saya izin merapat. Siap. Daftarnya di belakang kantor kota Serang ya. Iya. Pesantren di situ. Iya. Siap merapat. Siap. Udah dibangun apa juga? Saya minta nomor bapak. Iya. Enggak. Saya merapat minggu depan kalau boleh asing tadi. Oke, baik. Ya, Haji. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji ya. Ya, aja. Tengok polisi. Ya. Oke. No. Walah mater nggih. Hah? Nggih. Walah mater. Redaksinya kenapa ya? Waliman. Walimah dari Kubalina ya? Coba walimah ya kayak wau li umumi qouli ta'ala. Ya.
walima lan karena hadis kono ya gimana pembarang walima subita dalika ya lan karena hadis kanus dan tetap walima sahabat lan karena hadis kanus tetap ya alam ya hilang lima kayaknya lima kan dia ya li umumi qali ta'ala walima kok ya gitu. Hah? Kita, halo, kita. Walima lan karena barang sabata kang wis tetepaken zalika ilmu kono ma yemak zalika ilmu ma ya nyatane saking min fi'lihi alaihi salatu wassalam saking pegawaian Nabi alaihi salatu wassalam ya wa amalil a'imati lan memperkenalkan para a'imah wa ulama'i ba'dahu lan para ulama rasyidin ba'da usul Nabi didalika kelawan mengkono-mengkono sholatul khauf kata ya atau walima sahabat dalika berlaku dari fa'il dalika ya ya sahabat atau ya atau walima subita dan kalau tetapkan dalika berkorma ya sahabat ya wasadda Abu Yusuf bin ashabi Abi Hanifah berarti tidak lama nih lama kita kebukin oke kita lima ya jadi atap ning umumi ko ya wa umumi ko kahalane ayat Quran niki hadis kata hadisnya bahasa fi'li kata kita dan tersebut kadang-kadang yang pegel kalau digaji orang pun satu baru paham itu digaji lagi ya insyaallah wasadda Abu Yusuf bin ashabi Abi Hanifah faqala la tusalla sholatul khawfi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam imamin wahidin wasadza lan bertolak belakang ya nyeleneh siapa Abu Yusuf nyatanya saking muridnya Imam Abu Hanifah faqala Yusuf maka
ngomong di Abu Yusuf tolane la tusallah dan sholati sholatul khawfi apa sholat khawf ing dalam sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imamin wahidin kelawan imam kang siji berarti tanpa imam ya imam itu siji gitu ya wa inna ma sholat ba'dahu bi imamaini lagi ku angin pastinya dan sholati ia sholat khawf ba'dahu in dalam sosial Nabi bi imamaini kelawan imam rohong yusalli wahidun minhuma kang sholat wahidun satu wong siji minhuma saking karona imamain bito ifatin kelawan segolongan rokaat ini kelawan rokaat summa yusallil akhor kari-kari sholat al-akhoru satu kaliane batu ya bito ifatin ukhro kelawan golongan kan lihat jadi iki konon iki ada mungkin misalnya iki ada mungkin tangi mungkin sujud kok sujud mungkin tangi mungkin ruku sehingga musuh itu kelihatan maksudnya apa tuh karena sholat khawf mah awal itu di peperangan sholat khawf itu penting dibagi tentara harimau gitu sholat khawf tata cara gitu tiba-tiba dokter datang wahiyal harisah wahiyal harisah tuh rokaat ini ayat tuh wahiyal iya ta'ifah utawa ukhra iku al harisah iku wong sing ngejaga rakaat aidon halek mati wa tahrusu Allah tikot sholat ya lan ngejaga ya harisah ya kami teman-teman sholat ya sholat ya harisah wasababu fi ikhtilafihi hal sholatun nabi di ashabihi sholat al-khawfi hiya ibadatu au hiya lima kanin ya hah? 5 kanin ya fadol atau masalah dod ya fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasababu fil khilafin utai sebab ing dalam terjadinya perbedaan pendapat para ulama hal sholatun Nabi adakah apakah utawi sholat Nabi di ashabi kelawan sahabat-sahabat Nabi sholat al-khawfi ing sholat khawf iya sholat khawf ibadah ibadah atau iya sholat iku 5 kali iku ning siji tempat ya 5 kali kamu siji tempat fakdola kamu sebutan paratan al-nabi satu Nabi sallallahu alaihi wasallam waman ro'a annaha ibadatu lam yaro annaha khosatun bin Nabi alaihi salatu wassalam waman maka utawi sabda ulama ro'a iku lamun berpandangan iman annaha ing setuhune sholat khawf ibadatun iku ibadah maka jawab man
maka lam yarok, maka orang berpendapat iman anna sudah salat khauf iku salat khosotan iku tertentu bin Nabi kelawan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau itu ibadah salat khauf itu, maka tidak hanya berlaku pada diri Nabi, berarti sifat dolako, ya. Nah, berarti ini gini waktu kaidah dengan fadol Nabi deh, maka fadol Nabi terus mutamakan yang siapa Allah Nabi. Wa man ra'aha limakanin fadol Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aha khosatan bin Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man lan utai sapana ulama iku lamun berpandangan ieu manha ing salat khauf iku limakanin iku karena apa objek atau tempat, ya kalau utamakan sabawah Nabi ing Nabi SAW, maka ro'aha maka berpandangan ia manha ing sholat khauf, sholat ya ikut tertentu bin Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi lalu ikut keutamaan si Allah, keutamaan kakek Nabi, berarti bukan berlaku nih umat tapi kan barang peperangan bukan tahu barang peperangan sampai mana berlaku nggak keras betul-betul nasi langsung wa illasi faqad kana apa yumakinuna ya ayam kasiman nas ala imamai lan angin sih wa illa lan lamukuru kalau imla lan lamukuru lan angin sih lamun faqalan nabi faqad kana illa itu faqalan nabi maka teman anak maka teman-teman anak iya betul ya yumakinana iku kongauna kita apa yang pasimu terbagi anak satu manusia ala imamah ini di atas imam wa inna makana daruratan ijtima'uhu ala imamin wahidin khosatan min khawasin Nabi alaihi salatu wassalam lan aling partine ana iku darurat ya apa ijtima'uhu apa ngumpule wong kan ya yang sholat ala imamin wahidin ingat imam kang siji khosotan ikut tertentu min khawasin Nabi SAW saking keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Wata'at tadaka iya bukan ini ten wata'ayyada iya itu ta'at-ta'at ta'ayyada ya wata'ayyada indahu hadat ta'wil bidalilil khitabil maf'ul min qouli ta'ala wa idza kunta fihim terus laqam talahum ya lampu sholat wa ta'ayyada lan jadi kuat
indahu menurut pandangan man sing pundiku man sing ro'a hali makanin bab tolak ya hajat takwil apa ikilah penafsiran bidalil khitabil mafhum kelawan ngge dalil khitabil mafhum aku mukhalafah ya min qouli ta'ala saking penyajian Allah Ta'ala umpane ayat wa idza kunta fihim fa akunta lahumus sholat lantat kalane kunta ala sirafihim ing dalam kaum muslimin fa akunta maka ngedirikan sira lahu kedua kaum as-sholat ing sholat al-ayat wa mafhumul khitab annahu idza lam yakun fihim fal hukmu ghairu hadal hukum wa mafhumul khitab lan utawi mafhum khitab fahame khitab annahu kustuna kelakuan idza lam yakun iku tekalane Qur'an ya iya nabi iku fihim ing dalam anas ya wow kok yang kasih munas tapi para sahabat maksudnya fal hukmu maka utawi hukume iku ghairu hadal hukum iku selian ikilah hukum wa qad dhahabat tafatun min fuqahis Syam ila anna sholatal khawfi apa tukhul an waqtil khawfi ila waqtil amni kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa qad dhahabat lawis teman-teman milih ta'ifatun sampai satu golongan ulama nyatane min fuqaha Islam saking ahli fikih bangsa Syam milih ila anna sholatal khawf mari setune sholat khawf iku tuakhon iku den akhiraken an waqtil khawf saking waktu di ila waqtil amni tumek kemarin waktu aman jadi diperlambat sampai kemudian waktu aman kama fa'ala kayak seperti fa'ala lakoni Rasulullah SAW ing dina perang Khandaq wal jumhur ala anna dzalika fi'la yaumul khandaq karena qabla nuzuli salatil khawf wa annahu mansuhun biha wal jumhur lan utai pendapat jumhur ulama inata sesetuhune dzalika fi'la mengkono pegawaian yaumal khandaq ing dalam dina khandaq karena ibu anak ia dari kafir iku qabla nuzuli salatil khawf iku setuhune temune ayat salatul khawf wa annahu lan setune dari kafir iku mansuhun biha iku kang dan hapus biha kelawan ayat salatil khawf sing akhiratan ku ya wa amma sifatu sholatil khawf fa innal ulama ikhtalafu fiha ikhtilafan katsiran li ikhtilafi asar fi hadzal bab wa amalan adapun sifatu sholatil khawf tata cara sholat khawf fa innal ulama maka setune para ulama iku ikhtalafu pada ikhtilaf berbeda pendapat ya ulama fiha ing dalam sholatul khawf ikhtilafan kelawan perbedaan kafiron kang akeh banyak perbedaan pendapat ikhtilafil asar karena berbeda-bedanya asar hadis fi hadzal bab di dalam bab sholatul khawf ini al-mangkulata ahni ngarepake isu
sing dimaksud al-atam ini adalah al-mangkulah ing al-mangkulah sing diucapakan min fi'lihi saking pegawaian Nabi SAW fi salatil khauf ing dalam salat khauf. Wal masyhur min dalika apa satu sifat ya. Lan utawi kaul sing masyhur min dalika saking mengkono-mengkono fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iku pitu sakehe tata cara. Berarti ada 7 macam tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Amin dari kata ma akhrajahu Malik wa Muslim min hadithi Shalih bin Huwa. Ya. Famin dalika maka iku setengah saking sabtu sifat ma utai barang utai hadis mana ku hadisku barang-barangku itu barang Ustaz Suhu ma utai hadis akhraja kang wis ngetokaken hu imma Malikun sapa Imam Malik wa Muslim dan Imam Muslim ngetokaken ya saking hadis Shalih bin Huwa. Aman ya amman sholat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir iqam sholat al-khawf. Hadisnya amman saking wong ya kang sholat iman ma'a Rasulullah serta Rasulullah sallallahu sholat te yauma dzatir iqam ing dalem waktu perang riqab. Sholat al-khawf ing sholat khawf anna ta'ifatan soffaknya ma'ahu wa soffak ta'ifatun wa ja'al adu anna ta'ifah setuhune siji kelompok soffak itu baris iya soffak iya ta'ifah ma'ahu setelah Nabi wasofat lan berbaris ta'ifatun sama segolongan kan ya wajah ya tak wajah itu hamzah tu ai kan ha wajahul adu lalu ngadep iya ta'ifah pun al-adwa ing musuh fasolah billati ma'ahurab katal maka sholat billati ya kelawan kang serta Rasul billati ini maaf sedang Rasul rakatan ing serkaan summa sabata kok iman ya wa atab kok iman jadi kari-kari tetap ya iya apa iya setaif apa ya kok iman ada wa atimu terus lan nyempurnakan ya iya ta'ifah ya li anfusihim maring pribadi ta'ifah sumbang sarafu nggih kari-kari riren iya ta'ifah wajah al-adu lan madab iya ta'ifah al-adwa ing musuh wajah at-ta'ifah bil-ukhra lan teka jahat ikin hamzah ya wajah ta'ifah lan teka satu siji golongan al-lokal liane fasolah bihim maka sholat nabi bihim lawan ta'ifah ar-rok'ata ing serakaat allati baqiyat min sholatihim kang nyesa ia serakaat min sholatihim saking sholat ta'ifatun ukhra ya. Summa tabata jalisan nggih
kari-kari tetep ya Nabi jalisan hale dodo watamu ladem purakakan ya ta'ifah li anfusihim maring sekelompok ta'ifah terus summa salama bihim kari-kari uluk salam ya Nabi bihim kelawan ta'ifah. Jadi wonten ta'ifah sing sayang Nabi, wonten ta'ifah sing liyan katanya ya. Jadi Nabi berdiri kalau kabeh ngadegku Nabi ruku datang sing ngadeg ya. Gantian. Wa bi hadzal hadis qala Syafi'i dan kalawan ikilah hadis sing nerangaken yauma dzakir iqaku qala Syafi'i berpendapat siapa Imam Syafi'i wa huwa Malik wa rawa Malik hadzal hadis apa bi'aini wa rawa Malikun hadzal haditsa bi'ainihi anil Qasim bin Muhammad an Shalih bin Khawat mauqufan kama saat kamisli hadisi Yazid ya bin Roman annahu lamma qada ya ar-raqata wa rawa sunataken sapa Imam Malik ing ikilah hadis bi'ainihi kelawan aini hadis riwayatnya saking Qasim bin Muhammad saking Shalih bin Khawat mauqufan kale hadis mauquf kami fi hadis Yazid kayak semacamnya hadis Yazid bin Nu'man annahu sedune Nabi lama semang-semang sekodo ngodol iya Nabi ar-raqata ing serkaat bin ta'ifatis saniyah kelawan golongan kang kapindo salama maka uluk salam ya Nabi walam yan tazirhum hatta yafruhu minas sholah lan ora nonggoni ya Nabi hum ing ta'ifah hatta yafruhu sehingga perakat rampung ya ta'ifah minas sholat saking sholat waktu Malik hadis sifat lan wis memilih sampai Imam Malik ing ikilah tata cara sholat khauf Syafi'i ya asalun asal Syafi'i asal musnada alal mauquf maka utai Asy-Syafi'i gitu ya kelompok Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i iku ismili ya Syafi'i Imam Syafi'i lah ing musnad ya ngalahaken alal mauquf ing atase hadis mauquf wa Malik asal mauqufa lan utai Imam Malik ma iku milih Imam Malik al mauqufa ing hadis mauquf li annahu asbahu bil usul dasar Imam Malik milih ing hadis mauquf li annahu kastune asal mauquf iku wis nyebani usul kelawan usul pokok akni alla yadlisa al imamu hatta tafrugu ta'ifatu tsaniyah min sholatiha akni yang dimaksud ngarepaken isun jarak musonib tapi Ibnu Rus yang dimaksud alla yadlisa yentah urut bodok al imamu sabman hatta tafrugu ta'ifah sehingga rampung atau ibadah tsaniyah apa golongan kang kapindo rampung min sholatiha nyatanya saking sholatnya ibadah tsaniyah apa sebabnya li anna imamah matbu'un karena setelah imamah matbu'un ibu kang den ikuti la muttabi kan ya ora sing buli wa ghairu mukhtalafun lan ora kang den sulayani alaihi ngatase imam wa
sifatul tsalitsah wallahu a'lamu bissawab. Tanggal 3 23. 23 bulan. Cuma sholat khauf kan ada syarat. Syaratnya ya khauf ini dimaknai bukan takut, tidak ada alasan. Alasannya antara lain peperangan, khauf ini kan peperangan. Berlaku enggak? Hari ini tentara lagi perang di Papua berlaku. Ketika berkecamuk perang. Caranya begitu. Satu berdiri, bahkan yang satu menjaga di sana, nanti ngadep Quran. Berarti infanteri Pak ya? Kamu iki ruku, iki tangi. Kok iki tangi, iki sujud, apa iki ruku. Pokoknya sing tangi lah, sing dalam musuh. Berlaku antara lagi perang nih Papua tuh itu berlaku. Ketika misalnya masuk waktu karena masih daerah kan gitu, bisa perang bisa dilakukan salat khauf. Jadi syarat ini tidak. Nah ini semua ibadah itu ada syarat mas. Sehingga menjawab hukum itu ketemu dengan syarat kayak tayamum kan ya. Saya ini aku orang tayamum itu kan tuh kayak tayamum di Indonesia susah apa enggak mungkin orang tayamum itu karena banyak. Nah saya ini alat tayamum itu apa? Debu, ya kan? Gubar, gitu kan? Sing suci apa sing suci? Gini kapal, apa haji atau umroh? Haji tayamum ini? Ngejok. Debunya ini ngejok. Berarti si anu pakai air kotor kapal tuh. Ya kan guys? Nah itu orang-orang bubar. Ketika tidak ditemukan syaratnya, tidak boleh tayamum. Karena alatnya. Lalu gimana cara sholatnya? Dihormatin waktu tanpa wudhu. Kalau lagi kan, ngajar perang, durung ketemu syarat dikhawatirkan. Awas, khauf ini adalah khawatir yang secara analisa militer gitu. Ini nggak bisa kita berleha-leha gitu. Walaupun misalnya tidak ada bunyi senjata. Ketika kita saat bareng ternyata di belakang ada musuh. Jadi silakan tuh yang lagi di Papua menggunakan sholat. Kalau lagi sholat bareng aja, baru nasi mana? Nah Islam ini kan sangat memuliakan nyawa. Sehingga ibadah pun bisa dikoordinasikan. Tadi alasannya ada dua pendapat. Bagi ulama yang menyatakan sholat khauf itu adalah fardhu Rasul, keutamaan bagi Rasul, ya, maka tidak berlaku bagi umatnya. Ternyata yang paling kuat adalah pendapat bahwa itu bukan fardhu Rasul, melainkan ibadah. Karena ibadah, kalau sholat mah arane khitab taklifi, dan sholat mah khitab taklifi dalam situasi dan kondisi apapun sholat wajib. Maka dalam peperangan sekalipun wajib sholat. Ada tata caranya, itu sholat khauf, melaksanakan kewajiban sholat. Tata cara diatur sing mau.
risiko bumi tentara senang terbebok. Bang Herdi. Lagi. Jawabannya adalah masih tetap berlaku. Ya, soal khauf, walaupun misalnya kejadian seperti itu. Di sini ada kata-kata wa sholatul khawfi fi safari rak'atan. Lianna safara tuqsulu fihi sholat. Sholat khauf ketika dalam perjalanan itu boleh dikosor di sini menjadi 2 rakaat. Lianna safara tuqsulu fihi sholat. Kemudian kalau misalnya waktu sholat itu khabar arba'ah. Untuk sholat yang ada itu tetap pelaksananya adalah 4 rakaat. Misalnya diperbolehkan sholat khauf itu di qasar. Tambahan dari tafsir dari ibarat-ibarat yang berkenaan dengan sholat khauf. Masih ada lagi yang berkenaan dengan khauf? Takut misalnya banyak orang Dayak masih ada pertanyaan? Cukup kita beralih ke pertanyaan haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama ya? Kemarin sudah dibahas belum? Belum. Pertanyaannya, bagaimana hukum haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama? Itu pertanyaannya. Dari para jemaah ada yang mau menjawab atau yang sudah mempersiapkan jawaban ini? Langsung? Terbaik? Bagaimana hukum haji yang menggunakan travel di luar Kementerian Agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan muliakan Bayi Matin Sarkawi dan Abah Yai Khaironi, pengunjung jamaah majelis malam Selasa, semoga Allah memberkahi kita semua. Terkait dengan pertanyaan hukum, saya tidak menjawab pada posisi hukumnya, ya memperjelas nanti itu supaya kalau kata Abah itu ilatnya jelas gitu. Jadi pertanyaannya apa hukumnya, bagaimana hukumnya hukum haji yang menggunakan travel keluar bulan. Iya, jadi haji ini kan ada haji reguler, ada haji khusus. Kalau haji khusus itu memang, kalau reguler itu memang pendaftarannya melalui Kementerian Agama, dalam hal ini seksi penyelenggara haji dan umroh. Tapi pada prakteknya untuk ibadah haji khusus dan umroh itu justru melalui travel yang memiliki izin resmi. Untuk umroh itu dikenal dengan istilah PPIU, ya, penyelenggara, disingkat penyelenggara ibadah umroh. Kalau yang khusus disebutnya izinnya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi kalau pertanyaannya ke sana, ya memang harus lewat travel.
Tapi yang izinnya resmi. Bagaimana dengan yang tidak resmi? Gitu. Kalau mengingat jawaban-jawaban diskusi sebelumnya terkait hukumnya, sepertinya mirip-mirip. Ibadahnya urusan diterima kembali kepada Allah, cuman jalannya yang salah. Ibarat orang mau sholat, bajunya lewat mencuri, sholatnya sah, cuman dia punya dosa yang lain yaitu mencuri. Tapi terkait dengan hukum memang ini perlu dibahas pada yang ahli terkait itu. Ini informasi awal sebagai pembuka. Memang ibadah haji ada yang memang melalui Kementerian Agama, dan ini haji turis ya. Adapun haji khusus haji turis kan melalui haji sepeda. Maka Kan dulu mah sebelum yang disampaikan itu haji turis dulu. beda ya. Kan emang gunakan travel dulu juga jelas, kecuali lewat travel yang baru ditutup haji turis. tidak berisi. Berapa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma travelnya pelan. Terima kasih kepada Gus yang telah memberikan arahan jawaban tentang pertanyaan ini. Tapi untuk selanjutnya, karena pengetahuan kita untuk hal itu ini, jadi kami serahkan kepada Abah Yai langsung. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Itu ayat antara lain oleh Syekh Nawawi Tanara, al ulama wal umaro. Ulil amri itu adalah ulama wal umaro, pemerintah. Dalam konteks hidup bernegara ini soal aturan-aturan harus mengikuti aturan negara. Dan pertanyaannya boleh tidak daftar melalui yang tidak berizin, tidak berizin dari negara, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Timbul mau sadar tidak ada yang bertanggung jawab. Sebenarnya udah gitu aja. Jadi jangan abaikan aturan-aturan negara. Akan sulit tuh. Akan berdiri. Jadi contoh, banyak orang kampung tidak membuat BPJS. Orang mampu melalui BPJS, barang kering kedepan urus BPJS, akhirnya orang lain kalah kabut. Itu akibat orang-orang yang aturan negara. Kalau dua KTP, kalau dua KTP, bilang dia bar Arab dari paspor, terganti. Jadi jangan sombong, karena itu mau urusan ijtihadi Pak. Negara itu ijtihadi, nggak ada. Allah akan membentuk negara berlaku. Iya. Gawe negara laku. Tetapi ada ayat lain, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kume di masyarakat Indonesia, hubungan antar negara pun harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara lain. Nah itu hubungan apa namanya Pak Iman? Bilateral ya? Ya, ini hubungan diplomasi antar negara. Makanya kan antar pemerintah Indonesia dengan Saudi terjadi kesepakatan, tetapi dalam konteks aturan segala macam itu mengikuti aturan Saudi. Kata Saudi, pokoknya kalau visanya bukan visa haji nggak sah. Maka segera pemerintah Indonesia menyelamatkan umat muslim dengan membuat fatwa tidak sah lagi. Kenapa? Karena kalau kemudian memaksakannya,
mengesahkan urusan lain yang penting ketemu salah rukunnya. Ya enggak, itu masalah rukun di dalam ibadahnya. Tapi karena dalam konteks muamalahnya di hubungan sosialnya, dia harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Jadi apapun, insya Allah pemerintah Republik ini dimanapun itu dalam rangka kemaslahatan. Yang kita nurut, iya sampai mati yang dibuang ini, dibunuh, lah ke WC, lah ke Bandung, lah jatuh legang begitu. Itu akhirnya menurut. Jadi jangan, pokoknya karena Allah itu hal yang keliru Pak, salah kalau arahnya ini kan tuh Rasulullah perang sholat khauf ya, jadi jangan ikut itu orang-orang yang urusan ibadah primer mati terjadi, nggak bisa nggak bisa begitu. Makanya ketika kamu tidak bisa berdiri sholat duduk, tidak bisa sholat duduk berbaring sampai kemudian kewajibannya dilaksanakan, tapi tata caranya berbeda. Tata cara harus mengikuti aturan antar negara. Itu beneran mentang-mentang siap haji rukun Islam mati dari kanan lah. Itu marane nekat. Itu arahnya uang ibadah tanpa ilmu. Di arahnya ikut negara itu kafir. Justru ikut negara itu aturan negara adalah wajib dalam rangka membangun maslahat, membuang mafsadah. Kata itu ya iya. Setelah sholat maghrib tasbih dan di hari raya Idul Fitri sudah tidak? Belum. Apakah ada dasarnya atau dalilnya kita takbiran setelah sholat pagi di hari tasyrik dan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Itu ditanya. Dalam hal ini saya ini belum kebagian, jadi untuk nomor 4 ini pakai kegiatan ini untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun niku hukum ya, datang ke hukum ya Pak, tentang tempat niki pada takbir niku artinya sudah muakkad kuliah dikukuhakan waktu hari tasya, waktu hari lebaran Fitri atau Idul Adha. Sedangkan batang bintang takbir niku malah sholat ya hari tasya mah diiringi baru takbir niku. Katanya anak takbir pokoknya dan juga lakukan terus niku sampai disusun usul niku sunnah muakkad takbir dikukuhakan selama di dalam hari tasyrik betul. Terus mengatakan main segala niku dibaca takbir niku. Soal itu sejarahnya habis hari tasyrik betul. Terus itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena itu mengiringi ibadah haji sing lagi melaksanakan haji. Kalau makanya itu hukumnya
karena sampun ulama-ulama kita sampun mengajarkan kader bahwa kedah diiringi sareng takbir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh. YouTube Pro waiting for connection. Dalamnya ada ulama-ulama di berbagai macam tempat, ibarat-ibaratnya sudah disampaikan baik itu balik Al-Quran maupun balik hadis. Maka di sini juga tidak di dalam kitab Iqna halaman 4 79 ayukat guru min guru bisyamsi min laylatil idi kemudian ila ayyadul khulal imamu bisolati wa fil adha khaltas afrodati min subhi yawmi arafata ilal asri min akhiri ayyami tashrik. Ya, itu dalil yang menyatakan bahwa pelaksanaan takbir itu sudah ada di ibarat-ibarat kitab. Jadi di kitab Iqna. Yang bertanya nggak ada sih, ada judi kalau nggak salah ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai kepadanya. Alhamdulillah kita acara selamat. Walituka birullah, ada dua hal itu. Yang walituk bedul ibadah yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian walituka birullah Al-Baqarah ayat 1 sama. Ya, terusan ayat. Silakan para jemaah yang mau bertanya untuk